Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya di rumah. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang Nah, di sini kita temukan ada cerita yang berjudul Istana Pasir. Nah, Istana Pasir ini hanya bisa kita mainkan saat kita berada di pantai atau kita memiliki pasir sendiri. Ya. Nah, di sini mari kita membaca bersama-sama ya. Istana Pasir adalah bermain membuat bangunan istana yang terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan skop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir tersebut. Nah, Ustazah yakin kalian sudah pernah melakukan ini saat pergi ke pantai. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Salju juga bisa digunakan untuk membuat istana. Ada dua jenis istana pasir. Yang pertama, istana khas. Istana pasir terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atasnya. Seperti yang ada di contoh di paling atas ya. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atasnya sehingga bertumpuk dengan pasir basah lainnya dan menciptakan sebuah menara gumbalan pasir. Contohnya seperti gambar yang nomor 2. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kita membuat pertanyaan tentang cerita di atas. Ada kata apa? Apa yang sedang mereka lakukan? Siapa? Siapa yang bermain istana pasir? Kapan? Kapan mereka bermain istana pasir dan di mana? Di mana mereka bermain istana pasir? Nah, satu kalimat bisa diganti dengan kata tanya 4 tersebut ya anak-anak. Silakan kalian juga mencoba di rumah untuk membuat kalimat tanya yang lain. Nah, anak-anak, sekarang bantu Ustazah untuk menjawab pertanyaan berikut ya. Apa bahan utama membuat istana pasir? Nah, tentu saja pasir itu sendiri, pasir dan air. Nomor 2, di mana istana pasir dibuat? Di pantai bisa, kemudian di rumah juga bisa, tapi lebih banyak di pantai. Siapa yang suka membuat istana pasir? Tentu saja anak-anak. Untuk soal berikutnya, apa bentuk istana pasir khas? Bentuknya tentu saja menyerupai menara yang telah kita percantik dengan menggunakan tangan. Sedangkan bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Cara membuatnya adalah pasir yang kita campur dengan air, kemudian kita teteskan sehingga bentuknya menjulang menyerupai menara. Itulah cara membuat istana pasir tetes. Materi berikutnya kita akan menyebutkan keberagaman benda di pantai. Yakni yang pertama ada air. Air berwujud cair dan bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Yang kedua adalah pasir. Pasir bentuknya padat, memiliki permukaan yang halus dan berbentuk seperti butiran-butiran kristal. Yang ketiga, kerang, skop, dan ember. Mereka berbentuk padat dan tetap. Kemudian ciri-cirinya ada yang halus dan ada yang kasar. Itulah macam-macam wujud benda yang kita temukan saat kita berada di pantai ya anak-anak.
Dan jika kalian menemukan ciri-ciri lainnya dari benda tersebut, boleh kalian tulis di buku tulis. Nah, selanjutnya, mari memberikan tanda centang untuk benda-benda yang tetap. Dalam artian, tetap wujudnya dan tetap permukaannya. Coba, di sini Ustazah menemukan ada ember, skop, binatang laut, dan kerang. Ini adalah benda-benda yang tetap, baik permukaannya ataupun wujudnya. Benda yang tetap itu kebanyakan adalah benda yang berwujud padat. Sekarang anak-anak coba memperhatikan benda di sekitar kalian dan bagaimana wujud dan bentuknya ya anak-anak. Nah, selanjutnya saat bermain jangan pernah melupakan waktu karena itu akan menjadikanmu lalai dalam segala hal. Nah, itu adalah aturan saat bermain. Nah, anak-anak, apakah di rumah kita tidak mempunyai aturan? Tentu saja punya. Dimanapun tempat, kita juga memiliki aturan yang harus kita patuhi. Nah, aturan yang ada di rumah adalah Ustazah akan menyebutkan. Yang pertama adalah selalu buanglah sampah pada tempatnya. Jangan pernah membuang sampah sembarangan karena itu akan merugikan diri kita, orang lain, dan lingkungan sekitar kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tidur pada tepat waktu. Nah, untuk anak-anak, tidur malam adalah pukul 9. Maka usahakan sebelum jam 9 kalian sudah selesai mengerjakan apapun itu. Kemudian segera bersiap untuk tidur. Selanjutnya adalah belajar di rumah. Meskipun belajar yang utama adalah di sekolah, tetapi di rumah kita juga wajib untuk belajar. Karena apa? Belajar itu tidak mengenal usia. Mulai sejak kita lahir sampai kita menua pun itu bisa dinamakan belajar. Nah, seperti itu anak-anak. Selanjutnya adalah membantu pekerjaan orang tua. Seorang anak ketika sudah mendapatkan haknya, hak-hak kasih sayang dari kedua orang tua, maka dia juga wajib untuk membantu meringankan pekerjaan orang tua. Itulah beberapa aturan yang ada di rumah dan masih banyak lagi aturan-aturan lainnya. Alhamdulillah, materi kali ini telah selesai. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.